Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Tapipiani selaku Kepala Sekolah SMK 14 Bandung, Bapak Agus Edi Bunadi sebagai pembimbing sekolah, serta Ibu Leni Janurlia sebagai Kokamli DKV. Pada kesempatan kali ini, saya Sahara Baby Firensia dari kelas 12 DKV 3 dan teman-teman saya Rafa Ananda Ayudita, Sultan Umar Mustar akan mempresentasikan hasil PKL kami. Maksud dan tujuan kami mengikuti PKL adalah untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam dunia usaha. Kami PKL di Bulan Galeri yang berada di Jalan Pandeventer nomor 7 Pavilion Bandung. PKL dimulai dari pukul 9 sampai dengan jam 5 sore. Bulan Galeri merupakan perusahaan industri kreatif yang selalu berkembang dari waktu ke waktu sehingga banyak jasa yang mampu dihasilkan oleh Bulan Galeri. Jasa yang mampu dihasilkan oleh Bulan Galeri diantaranya membuka kelas kursus. 1. Kursus batik tingkat dasar dalam kurung paket canting. 2. Kursus batik tingkat lanjutan dalam kurung paket babar. 3. Kursus batik tingkat mahir dalam kurung paket colet. 4. Kursus ikat celup. 5. Kursus smoking kain. 6. Kursus mendesain ornamen. 7. Kursus berpikir kreatif. Ada juga menyewakan ruang. 1. Ruang pameran 10 x 5 meter termasuk panel pameran dan tempat lampu spotlight. 2. Ruang kelas termasuk meja, kursi, dan whiteboard. 3. Halaman 55 meter persegi. 4. Studio workshop. 5. Working space, fasilitas buku, bacaan, khususnya buku seni dan desain, free wifi. Ada juga menyewakan 1. Alat pembatikan, 2. Proyektor, 3. Speaker, mapping motion, bayon batik, Sabtu dan Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Juga ada menjual 1. Kain batik, 2. Kain tenun, 3. Perhiasan lukis, 4. Perhiasan mutiara, 5. Masker batik, 6. Produk decoupage, 7. Lukisan, 8. Bahan dan alat batik, 9. Buku seni dan desain, 10. Buku kosong dalam kurung gambar dan sebagainya, cover gambar batik. Selama PKL di Bulan Galeri, kami ditugaskan untuk membuat desain diantaranya desain poster, logo, flyer, nota, dan lain-lain. Adapun proses yang harus kami lakukan dalam membuat desain diantaranya mempersiapkan konsep untuk desain dan yang akan kami buat, mempersiapkan media untuk desain, mencari ide gagasan atau ide kreatif untuk membuat desain, mempersiapkan data berupa teks, suara, video, atau gambar yang sebelumnya sudah kita pilah dan seleksi. Dan yang terakhir adalah proses produksi pembuatan desain. Contohnya seperti di gambar berikut. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam proses produksi, kelebihannya adalah fasilitas yang diberikan cukup memadai seperti wifi dan lain-lain, sehingga kita tidak terlalu terbebani saat diberi tugas atau apapun itu. Kekurangannya karena pembuatan desain yang berbagai macam rupa, kita harus mencari berbagai macam referensi juga agar desain yang kita buat dapat sesuai dengan keinginan klien. Adapun alternatif lain dalam proses produksi atau pekerjaan untuk terus meningkatkan kualitas dan ragam jenis produk. Bisa meminta saran dari para profesional dan orang-orang sekitar atas setiap karya fotografi dan desain yang dibuat. Kesimpulannya, dengan adanya praktek kerja lapangan ini, para peserta cukup banyak mendapatkan pengalaman di bidang industri, khususnya mengenai apa itu desain dan fotografi, sehingga dapat menambah motivasi bagi para peserta dalam mendalami ilmu tentang desain dan fotografi.
Teori yang diajarkan di sekolah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di dunia industri. Hanya kita harus mempraktekkan teori dari sekolah ke industri. Sarannya, untuk DU atau DI, mungkin dengan memperbanyak karyawan-karyawan agar bisa menyelesaikan sebuah proyek dengan cepat dan efektif, sekaligus meramaikan galeri juga. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.